Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diberikan kepadanya pewahyuan, diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim untuk menjadi petunjuk bagi seluruh sekalian semesta raya. Sidang jemaah rahimakumullah, bulan Rabiul Awal di mana kita hadir pada saat ini adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan itu berada pada tanggal 9 ataupun tanggal 11 di bulan Rabiul Awal, dan juga masyhur di kalangan umat mengatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di awal daripada bulan Rabiul Awal, dan itu tepatnya pada hari Senin, di mana sebelumnya Aminah binti Wahab, ibunda beliau, telah melihat ada pancaran cahaya yang keluar dari farj ibunda Aminah binti Wahab, dan kemudian pancaran cahaya itu menerangi daripada mahligai-mahligai di negeri Syam. Ini diperhatikan oleh Aminah binti Wahab, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukhtatanan, telah dikhitan di dalam kandungan, di mana Allah juga mengutus untuk membantu persalinan baginda yang mulia ini para wanita-wanita suci yang telah sebelumnya menjalani kehidupan di dunia ini, sekaligus mereka telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang disucikan, diabadikan di dalam kisah-kisah yang menjadi suri toladan bagi manusia. Manusia itu adalah Hawa, manusia itu adalah Siti Hajar, manusia itu adalah Asiyah binti Mazahim, beliau adalah perempuannya Fir'aun. Kita tidak sebut istrinya, atau boleh juga mengatakan istrinya Fir'aun, Maryam binti Imran. Kemudian juga dikirim kepadanya orang-orang yang akan membantu mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan di dalam keadaan yatim.
Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu manusia ini menjadi suri toladan bagi seluruh sekalian alam, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan mewujudkan cinta kita kepada beliau, meskipun setiap harinya kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika masih kita kanak-kanak, kita sering sekali mendengar tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh para asatiz dan para muballigh atau guru-guru ataupun tengku-tengku dalam pengajian-pengajian maupun di dalam majelis-majelis, baik itu majelis yang rutin dari pengajian di desa-desa dan kampung ataupun di tempat rehat di menasah-menasah. Kisah itu disampaikan kepada kita, maupun di acara seremonial seperti peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Dilahirkan pada tahun gajah 571 Hijriah, 571 Masehi maksud kami. Atau nanti ada perbedaan 570, atau mungkin ada yang menyebutkan 572 Masehi, karena perhitungan Hijriah belum ada pada saat Nabi dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. 40 tahun di masa usia kerajaan dipimpin oleh Kisra di Persia, sehingga nanti pada umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul Allah, dan usia daripada Kisra sudah menjadi 80 tahun dari masa kepemimpinannya. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai satu bahagian dari bahagian pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita diajak untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi tidak lagi hadir bersama kita dalam wujud fisikal? Maka cinta kita bisa kita salurkan dengan mencintai Al-Quranul Karim, yaitu dengan melaksanakan seluruh ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka kita telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tentang akhlak Nabi. Maka ibunda memberikan jawaban bahwa akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Maka mengikuti Nabi dan melaksanakan sunnah-sunnahnya adalah dengan mencintai Al-Quranul Karim. Mencintai Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, kemudian mengamalkan isi dan kandungan daripada ayat-ayatnya. Jamaah rahimakumullah, sementara merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu dari bahagian untuk memberikan apresiasi dalam perwujudan tahunan untuk kita
menghadirkan bentuk daripada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikembalikan kepada kepribadian dan keyakinan daripada seorang muslim terhadap ajarannya. Memang tidak ada di dalam Islam itu paksaan, la ikraha fiddin. Semua orang ayo laksanakan maulid dengan berbagai macam hidangan-hidangan yang serba leks dan mewah. Tetapi orang-orang dengan sukarela, karena yang dijamu ini adalah para tamu-tamu, yang dijamu ini adalah orang-orang dekat, yang dijamu ini adalah orang-orang yang diberikan kasih sayang dan diharapkan kasih sayang dari mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sayang kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin diikuti oleh setiap orang dalam hal kepedulian ini, tetapi kemudian orang mewujudkannya dan mengimplementasikannya di dalam salah satu klausul daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal, yaitu proses kelahirannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam menjalankan dinullah subhanahu wa ta'ala, artinya menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita memang tidak akan memberatkan diri kita sendiri, karena agama ini mengajarkan at-tawassut. Umatnya pun adalah umat wasata, mengajarkan keseimbangan, mengajarkan modernisasi, mengajarkan ajaran yang mudah untuk dilaksanakan oleh siapa saja. Dan bahkan ajaran ini dijalankan dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap kemampuan daripada seseorang. Bila seseorang dilihat berkemampuan untuk memberikan sedekah di jalan Allah, maka itulah yang diberikan sugesti kepada orang tersebut, karena ada kelemahan-kelemahan dari sisi lainnya yang apabila dipaksakan untuk dilaksanakan dia akan kesulitan. Tetapi apabila itu bahagian dari pengembangan jati diri, dia boleh saja melatihnya ataupun orang lain memberikan pelatihan kepada orang tersebut. Barang siapa yang dia gemar berpuasa, maka dia boleh memilih salah satu jalan itu untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa itu pun telah diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Senin Kamis, puasa ayyam al-bid, tanggal 13, 14 dan 15, ataupun boleh mengambil tanggal 12, 13, 14, atau bagi mereka yang selalu teratur ada halangan untuk berpuasa pada hari itu, dia boleh mengambil 17, 18, 19 atau mentakhirnya ke akhir daripada bulan, karena kebiasaan yang dilaksanakannya terkendala dengan beberapa halangan misalnya. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam melaksanakan salat malam misalnya, orang yang mampu untuk bangkit dan bangun ingin mencontoh Nabi, sehingga membentuk karakter orang-orang yang ingin bersunyi-sunyi dengan Allah dalam waktu yang khusus, waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, membawa rahmatnya, memberikan ampunannya, menjawab
seluruh doa dan permintaan daripada hambanya. Ini juga bahagian daripada mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mungkin tidak sanggup hampir saban malamnya untuk melaksanakan salat di malam hari karena berbagai macam kendala-kendala ataupun kegiatan-kegiatan yang memaksa dirinya untuk harus sigap dan siaga pada posisi untuk terus terjaga di malam hari, tetapi dengan tidak boleh sedikit pun terlalai. Ada tugas-tugas penting misalnya seperti dinas terkait dengan intelijensi, keamanan dan lain sebagainya. Maka dia boleh memilih waktu untuk berasik masuk dengan Tuhannya di waktu duha, atau paling tidak dia boleh mengambil 2 rakaat saja di antara malam-malamnya itu dibandingkan dengan melaksanakan 8, 12, 16, 32 dan seterusnya sampai dengan ratusan rakaat. Dia boleh mengambil hanya 2 saja. Kalau dia menutupnya dengan witir 1 rakaat itu baik, 3 rakaat itu lebih baik. Kalaupun tidak dia tutup pun taklah mengapa. Nabi mengajarkan itu kepada kita semua jamaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dilahirkan di Makkah, kemudian pada umur 53 tahun beliau hijrah ke Al-Madinah, dan Madinah menjadi tempat di mana beliau dikuburkan serta makamnya dapat dikunjungi di sana, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar, mengajarkan kepada mereka banyak teknik dan tata cara untuk mengarungi kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah atau hubungan vertikal maupun berhubungan dengan manusia dan alam, hubungan secara horizontal. Sehingga masyarakat yang sebelumnya adalah masyarakat yang tidak peduli terhadap keadaan di sekitarnya, mereka hanya melihat eksistensi dan jati dirinya saja, kemudian menjadi manusia yang care terhadap dunia dan isinya. Maksudnya bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk kepentingan keseimbangan, sehingga tidak lagi terjadi kezaliman demi kezaliman sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang hidup di seputaran mereka pada waktu itu dari bangsa-bangsa besar seperti bangsa Romawi, bangsa Persia maupun kerajaan-kerajaan lainnya yang memberlakukan hukum dengan amat menyulitkan pihak-pihak yang berada pada tingkatan yang dalam anggapan tidak sampai kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mendapatkan pelatihan, pengajaran dan pencahayaan dari sirah perjalanan Nabi dengan hidup menjadi sahabatnya, dengan mencari informasi dari para sahabatnya, lalu menerapkan sistem dan teknik menjalani kehidupan seperti ini, mereka pun kemudian menjadi para penguasa dunia yang membawa para hamba Allah yang lainnya kemudian merasa tentram berada di dalam ajaran dan memeluk agamanya. Hari ini apa yang terjadi di masa para sahabat juga terulang kembali. Tidak sedikit orang-orang memeluk agama ini. Di Papua
ada para aktivis dakwah yang masuk ke perkampungan terpencil. Mereka mengibarkan bendera ketauhidan, mengajak manusia dengan santun dan penuh dengan kewibawaan. Mereka tidak mengharap apa yang ada di sisi mereka dari nilai-nilai materi, tapi mereka memperjuangkan itu semua hanyalah karena mengharapkan ridha Allah, karena ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda pernah menyampaikan di dalam salah satu khutbah beliau, liyuballigha asy-syahidu al-ghaibah. Hendaklah siapa yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Kemudian ballighu anni walau ayah, sampaikan sesuatu dariku meskipun hanya satu ayat. Karena apa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hikmah dan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu untuk supaya menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Nabi-nabi terdahulu, jamaah rahimakumullah, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk seputaran kaumnya saja, atau dibatasi dengan masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ataupun dalam kurun waktu tertentu, tidak sepanjang kehidupan dunia. Nabi-nabi terdahulu akan dianulir syariatnya oleh para utusan yang datang kemudian jika Allah menghendaki. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Jadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dan kata ini bukan kata-kata kosong, bukan kata-kata yang tidak memiliki akar dan nilai filosofi serta hikmah. Tapi kata rahmat itu adalah kata yang sangat agung, yang cukup mahal, yang dicari oleh sesiapa saja dalam kehidupan dunia ini, baik dalam kehidupan yang berada pada tingkatan penilaian yang mentereng. Artinya mentereng berarti pada tingkatan orang-orang yang punya kedudukan. Mereka juga selalu mengais-ngais untuk mencari rahmat. Dan juga ini dicari oleh orang-orang yang tidak berpunya. Mereka menghentakkan kaki, menghembuskan nafas, menatap ke ufuk yang jauh, ingin mencari secercah rahmat. Rahmat ini juga dicari oleh orang-orang yang termasuk di dalam bahagian manusia-manusia pilihan yang diangkat kemudian menjadi para pioner, para pembawa risalah, karena mereka dituntut untuk memberikan rahmat kepada seluruh sekalian alam dan di mana lingkungan dia hidup. Anak-anak juga butuh kepada rahmat. Orang tua juga rindu kepada rahmat. Laki-laki meskipun dengan kondisi fisik dan tampilan yang kekar, dia tetap membutuhkan rahmat. Apalagi kaum perempuan yang memang dibelai dengan kasih dan sayang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk semua tingkatan dan golongan, semua bentuk, warna kulit dan bangsa, karena beliau adalah menjadi rahmatan lil alamin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin menjadi rahmat. Rahmat bagi perasaan, sanubari dan hati.
rahmat pula untuk anggota tubuh dan penginderaan kita secara zahir, di mana tatapan kita akan menjadi rahmat bagi lingkungan dan sekitar kita apabila kita mampu menatap sebagaimana tatapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak hanya bisa diucapkan dengan lisan, tidak hanya bisa dituliskan dengan kalam, di mana kedua instrumen ini adalah merupakan juga bahagian dari rahmat, karena Allah mengajarkan manusia dengan kalam dan memberikan kepada manusia tambahan lisan untuk memberikan penjelasan. Tapi itu rahmat harus pula diresapi dengan manajemen hati dan sifat qalbiyah, agar bisa kita menyampaikannya dalam keadaan diam maupun gerak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sidang jamaah rahimakumullah, nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dalam batasan waktu tertentu. Kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat semisal semisal ayat-ayat inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, misalnya dalam surat Nuh, atau di dalam surat-surat yang lain dengan nada awal dan redaksi yang hampir serupa, ya. Kemudian Allah mengutus juga para nabi setelahnya hanya untuk batasan waktu dan durasi bagi kaumnya saja. Misalnya Allah juga berfirman, wa ila adin akhahum huda. Hud itu diutus kepada bangsa Ad. Nuh sebelumnya diutus kepada kaumnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita juga melihat ayat-ayat yang diberikan oleh Allah seperti wa ila samuda akhahum salihah, kepada bangsa Samud, yaitu kaum daripada Nabi Saleh, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan Saleh sebagai utusannya. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian kita lihat lagi wa ila madyana akhahum syuaiba, nanti ujung-ujungnya sama, ya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, kepada bangsa Madian. Allah Subhanahu wa taala mengutus Syuaib sebagai nabi dan utusannya, menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Pengajaran yang paling mendasar adalah ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai sekalian kaum, sembahlah Allah. Aku tidak mengetahui ada Tuhan, dan memang adanya demikian selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain yang kalian persepsikan semuanya itu adalah asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu adalah hanya simbol-simbol, nama-nama, pola-pola, diksi-diksi, narasi-narasi yang kalian ciptakan sendiri ataupun kalian wariskan dari imajinasi orang tua kalian, dugaan-dugaan dan sangkaan-sangkaan yang tidak memiliki kebenaran. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak memberikan keterangan apapun tentang untuk memperbolehkan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian persepsikan tadi. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat lain Allah mengatakan wa idh qala Musa liqaumihi
ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakiti akan daku? Padahal kalian sungguh mengetahui aku ini benar-benar utusan Tuhan kalian. Ini Musa katakan karena setiap kali diajarkan kepada Bani Israel akan kebajikan, setiap kali bagaikan memukul bola ke dinding, dia mental kembali, tidak memberikan bekas dan efek sama sekali. Ketika efek itu diharapkan sudah hadir, lalu kemudian kembali Musa disakiti dengan pengkhianatan demi pengkhianatan, dengan pernyataan demi pernyataan, dengan pengingkaran demi pengingkaran, dan dengan melakukan dosa dan menjadikan itu sebagai sifat dan kebiasaan, dan mempertampilkan kesombongan dan sikap keras kepala dari kaumnya. Ini yang terjadi terhadap nabi-nabi terdahulu, di mana mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam durasi dan hanya terbatas untuk kaum tertentu. Nabi Isa alaihi salam, Allah berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurat mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingat ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumku, artinya yang telah ada sebelumnya, baina yadayya minal kitabi minat Taurat, itu kitab Taurat yang turun kepada Musa. Sekaligus aku ini memberikan kabar gembira akan kedatangan, kabar gembira itu dengan kedatangan seorang rasul setelahku nanti, namanya Ahmad atau Muhammad. Ahmad af'alut tafdhil, yang dia dipuji-puji, dipuji oleh semesta dan sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh semesta, tidak ada satupun benda-benda, baik benda yang hidup maupun benda yang mati, dari pepohonan, gemercik air, burung-burung yang terbang, binatang-binatang yang ada di dalam rimba serta pegunungan, lembah ngarai, semuanya itu bersorak-sorai dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tumbuh berkembang dalam lingkungan rahmat ini, sampai ada di dalam hadis beberapa ekor binatang atau beberapa bentuk jin atau beberapa manusia yang berusaha merentas waktu dan jarak, menunggu sekian lama untuk bisa berjumpa dengan Nabi yang mulia ini. Ada jin yang di dalam hadis disebutkan berubah wujudnya dalam bentuk ular, yang menunggu kedatangan Nabi, sehingga dia berada di Gua Sur. Lalu kemudian masa menunggu dan menanti Rasul itu terhalang dengan kaki Abu Bakar, maka dia cokeh kaki itu, dia gigit supaya tidak menghalangi akan pandangannya menatap wajah mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada
Salman Al-Farisi. Itu hanya contoh saja, bukan satu dua. Yang rela menempuh waktu setelah belajar dan bertanya kepada para pendeta-pendeta sebelumnya, lalu dia merentas jarak, rela hidup di dalam perbudakan untuk memperoleh cahaya kebebasan sekaligus ketentraman untuk bisa berada di dalam ajaran nikmat dan rahmah ini. Resapi jamaah rahimakumullah, para pendengar di rumah, akan suara-suara hati, akan suara-suara kebenaran dan jiwa nurani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amat terpuji. Maka pujian ini pun didendangkan dan dikumandangkan oleh sesiapa saja sebelum kelahirannya, masa beliau tiba dan hidup, maupun setelah itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 63 tahun berlalu, masa dakwah lebih kurang 23 tahun. Beliau telah menyampaikannya, lalu risalahnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu statement daripada firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian akan nikmatku, serta aku redha akan Islam sebagai agama. Nabi yang diutus ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian manusia. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci, maha tinggi, maha agung, maha mulia Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran pembeda antara yang hak dengan yang batil, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, agar ianya menjadi peringatan bagi seru sekalian semesta raya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami, hai Muhammad, kata Allah di dalam firman-Nya, tidak mengutus engkau kecuali kepada seru sekalian seluruh manusia, kafatan linnas, sebagai pemberi kabar gembira bahwa motivasi dan janji bahwa Allah dan agama ini akan mendapatkan tempat yang agung serta kesudahan yang bermartabat tinggi baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka-mereka yang berjalan di atas petunjuk dan arahannya, serta menjadi nadhira, pemberi ancaman dan peringatan bagi mereka yang keji, yang mendustai, yang sombong lagi keras kepala. Wala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahid hammazin masya'in binamim. Ini orang-orang sampai kepada utulim ba'da dzalika zanin, itu tidak akan mendapatkan kebajikan yang dijanjikan, tapi mereka hanya memperoleh ancaman dan kemurkaan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Orang-orang yang semisal itu adalah orang-orang yang termasuk dari golongan sekian banyak manusia yang tidak mengetahui. Kalau dibuat persepsi dan perbandingan
Tidak usah dulu perbandingan dengan metode yang mutakhir harus pas betul. Tapi hanya persepsi saja, melihat sekilas pandang. Begitu banyaknya orang-orang yang tidak mengerti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran itu, bahwa beliau adalah ilan nasi kaffatan basyira wa nadhira. Salah satunya yaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah dalam surat Al-Qalam tadi, dengan 9 sifatnya yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, di masa modern sekarang muncul orang-orang seperti itu yang menamakan dirinya sebagai pembawa risalah demokrasi dan dunia maju. Ada yang baru-baru ini, Emmanuel Macron. Ya, kalau di sana dibuka oleh Allah, sanasimuhu alal khurtum, kami akan beri tanda di hidungnya nanti, ya, belalai. Kemudian dibilang itu adalah orang yang hina. Dia dulu sebelumnya bukan anak dari hubungan yang benar, tapi hubungan dengan seorang penggembala kambing, karena bapaknya Al-Mughirah tak mampu melakukan hubungan intim dengan maknya. Tiba-tiba maknya keluar mencari akan benih lain karena takut harta daripada suaminya jatuh kepada ahli pamidi. Dia berhubungan gelap alias selingkuh. Dibuka oleh Al-Quran kedoknya. Emmanuel Macron juga demikian. Mau 15 tahun melakukan selingkuhan dengan Benetti, gurunya yang 25 tahun lebih tua daripada dia. Selingkuhan itu terus terjadi sehingga menjadi gosip di antara sekolah, guru-guru dan para murid, lalu menjalar sampai kepada keluarga. Itu mempermalukan. Lalu pindah Emmanuel Macron itu ke tempat lain agar jauh dari Benetti. Tapi kemudian di akhir pekan terus Emmanuel yang sudah keranjingan alias gatal tetap datang menjumpai daripada Benetti untuk melakukan selingkuhan lagi. Sampai kemudian Benetti dicerai oleh suaminya karena malu yang tak tertahankan. Perselingkuhan itu terus dilakukan tanpa mempedulikan nilai-nilai moralitas dan keetisan ataupun kepantasan, sampai mereka kemudian menikah. Dan sekarang itulah istri Emmanuel Macron yang namanya kemudian menjadi juga Benetti Macron. Ini orang menghina Nabi. Muncul berbagai macam protes, tapi dia tidak peduli. Biarkan kita tetap berada di dalam risalah kita, tidak terganggu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah dan kebajikan di balik itu semua. Dan terbukti terus orang bertambah. Hari ini karena ejekan dan penghinaan serta caci maki itu terus bertambah. Konten-konten di YouTube dan Google misalnya, yang kemarin misalnya hanya memuat konten Islam dan pengajarannya misalnya 10.000, dengan adanya kasus ini terus bertambah, dipacu oleh para aktivis dakwah, sehingga terus mengalir dengan cara-cara yang indah, bagaikan air, bagaikan angin, bagaikan udara, yang mampu memberikan kehidupan, keserbukan dan penyerbukan, dan kemudian orang pun masuk dalam agama ini. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai penghimpun segala sifat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, sekilas dan sekelumit dari kisah dan histori kehidupan Nabi ini bisa menjadi motivasi yang memicu semangat yang lebih besar lagi bagi kita untuk terus mengkaji kehadiran bulan Rabiul Awal, tidak hanya sekali saja seumur hidup, tapi sepanjang tahun sekali waktu. Alangkah lebih baik bila Rabiul Awal itu yang menghadirkan kebajikan